kita tentu bergembira sebab bisa menikmati bulan suci Ramadan. Ibu saya di kampung biasanya kalau mau kedatangan tamu, beliau segera berbenah diri. Spraynya diganti, hordennya diperbaiki, bahkan menu makanannya pun lain dari biasa. Kenapa? Karena akan kedatangan tamu. Alhamdulillah kita pun umat Islam ini kedatangan tamu. Bukan presiden, bukan perdana menteri, tapi bulan penuh ampunan yang kita tunggu-tunggu. Yang dimana Nabi sampaikan, man shoma ramadana imanan wahtizaban, gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Cuma yang jadi masalah, apakah setelah masuk puasa otomatis kita diampuni? Ya tentu tidak, tergantung persiapan. Saya selalu mengibaratkan iman itu handphone. Handphone kalau dipakai terus, dia pasti lowbat. Dan ketika lowbat, tindakan kita adalah ngecas. Jadi cara ngecasnya itu ya dakwah. Saya mengilustrasikan cas hati dengan dakwah itu seperti HP. Nah, kapan kalau umat Islam dakwanya di sepekan itu kan hari Jumat. Itu juga kalau khatibnya membahas yang betul-betul aktual, yang dibutuhkan umat. Itu juga kalau sound systemnya baik. Itu juga kalau dia tidak tidur. Jadi, nah pekan-pekan itu ada ngecas Jumatan. Nah, dalam setahun ada cas full bulan suci Ramadan. Biasa pertama kan kalau mau bersihkan hati itu ya istighfar. Ya, itu berhubungan kepada Allah. Tapi ada yang lebih parah, hubungan kepada manusia. Karena kalau kepada Allah, tobatnya kan yang penting menyesal, mengakui, tidak ulang, ganti dengan kebaikan. Selama kau tidak mengaku dirimu Tuhan, kuampuni semua dosamu. Nah, satu yang bahaya ini, kalau kita punya permusuhan. Gara-gara pilpres, cebong kampret belum akur, padahal sudah mau masuk lagi pilpres. Nah, masuk Ramadan ini lupakan semua itu. Sebab ibadahmu kepada Allah, ibadah mahdamu baik, tapi tetanggamu kau musuhan, ya depan rumah musuhan, samping rumah musuhan gara-gara taman. Sebelum masuk Ramadan, sempurnakan dulu deh hubunganmu. Ya, supaya apa? Masuk Ramadan, kebaikan-kebaikanmu betul itu tercatat. Sebab kalau dia putus silaturahimnya, ada amalnya, cuma dia tidak masuk rekening, ibaratnya dia nabung, tidak masuk rekeningnya. Nah, itulah pentingnya kita menyambung persaudaraan. Allah pun maklum kalau kita pecah persaudaraan, marah, hari ini saya marah, butuh waktu untuk melupakan itu. Maka Allah tolerir, 3 hari Mona, jangan kau lebih 3 hari. Kalau lebih 3 hari, kau bukan umatnya Muhammad itu, tidak boleh gitu. Yang kemudiannya ada tradisi-tradisi kita di kampung yang saya pun sampai sekarang masih saya pelihara. Tradisi kita, saya harus minta ridho dulu sama ibu bapak saya. Minta ridho dari saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya. Supaya betul-betul kita masuk Ramadan ini bersih dosa kepada Allah, bersih dosa kepada sesama manusia. Sehingga ibaratnya dia memori, ya masuk, wah memorinya sudah bersih nih tadi. Jadi gampang nge-save-nya. Nah itu, jadi masuk Ramadan, hati kita betul-betul terbuka sehingga lebih gampang mendapat hidayah, lebih gampang berbuat kebaikan. Untuk mengenal Allah ini hati yang jadi penentu, ya, bukan akal utama, tapi hati yang dipakai. Sehingga kita teringat sabda Nabi, dalam dirimu terdapat segumpal daging. Segumpal daging itu sehat-sehat semuanya, rusak-rusak semuanya. Maka saya sering memberikan ilustrasi betapa pentingnya ini hati. Saya bawa kendaraan dari Makassar ke Pinrang pulang kampung. Yang nyetir tangan, yang gas ngerem kaki, yang berpikir sepanjang jalan otak, yang melihat mata. Tapi begitu ada tikungan tertulis hati-hati. Bukan otak-otak. Hati lebih penting daripada otak. Nah, Ramadan ini lebih utama memperbaiki hati. Fokus perbaikan hati. Perbaikan hati adalah dengan mengenal Allah. Mengenal Allah tidak lebih banyak menggunakan akal. Karena kadangkala tidak mampu akal kita menjangkaunya. Tapi dengan cara membuka hati. Tapi kita tidak bisa khusyuk karena kita tidak tahu apa yang kita baca. Nah, dengan mengkaji surah-surah pendek ini, hobi bacaan sholat kita di samping pendek terpenuhi selera kita yang mau pendek-pendek, juga lebih khusyuk sebab kita paham apa yang kita baca. Hampir tidak bisa dilepas dalam kehidupan kita sekarang, Mbak, adalah handphone. Jadi gimana handphone itu yang menjadi aksesoris penting dalam hidup kita, handphone itu bisa membuat iman kita nambah. Seperti apa? Ya sudah,
Handphone itu harus menjadi medan dakwah. Channel dakwah dalam arti grup-grup kita ada 10, satu grup 100. Ya sudah, ketika saya nanti di alam kubur, saya sudah tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, kecuali 3 hal kata Nabi. Satu di antaranya ilmu yang bermanfaat. Maka selama konten dakwah itu beredar, meskipun saya sudah jadi tanah, itu saya dapat kiriman amal. Sedekah itu selalu mikir duit. Padahal sedekah kan tidak mesti banyak. Bisa jadi ibu-ibu ya yang daing beca, tukang cuci, 5 bungkus kau bikin, lalu kau bawa ke masjid untuk buka puasa. Bisa jadi di 5 bungkus ini jauh lebih besar daripada 1000 bungkus bupati. Kenapa? Kalau ibu yang bikin asli itu pasti rezekimu, halal dan itu duitmu 5 bungkus itu. Tapi kalau bupati belum tentu duitnya, bisa jadi duitnya pemborong. Nah itu sedekah tidak selalu duit, tidak selalu banyak. Nah, mungkin anak muda sedekahnya apa ya? Kita lihat dari pintu ke toilet tidak ada sendal. Ya sudahlah kita beli sendal jepit 5, dicuri orang. Positive thinking, oh berarti hilang 1, saya sedekah 5, berarti mau ditambah lagi 1.